ke sekolah. Mau apa sekolah, nak? Muka persiapan untuk daftar kuliah, Ma. Daftar kuliah? Iya, Di mana kau pun daftar kuliah? di Makassar, Ma. Ma. Saya. Makassar? Wih, jauh betul, nak, Makassar. Nggak ada mema yang lain? Punya Ma kalau di Makassar lebih berkompeten, Ma. Tenaga pendidiknya, Ma. Wih, nak, takut sedih mama, nak, kalau mau kau di Makassar. Pikir-pikir dulu, Dina. Pak weh, mama takut sedih kalau mau kau kuliah di Makassar. Tapi kalau mau kau nak pikir-pikir mau saya dulu, Dina. Siapa tuh ada jian lain. Ya mau kau pergi jauh-jauh, Pak takut kan sedih, nak. Iya, Pak. Muka pada pergi dulu di sekolah. Iya, hati-hati kau pale, Dina. Selamat kau, nak. Buka balik dulu, Ma. Iya. Dari mana, nak? Dari kelas, Bu. Oh, dari kelas. Cari ibu nih. Iya, Bu. Oh, iya, ada apa, nak? Ibu ada waktu tidak? Hmm. Oh iya sih, masih ada waktu. Kenapa, nak? Saya mau cerita sedikit, Bu. Oh, boleh, boleh. Ayo, kalau begitu kita cari tempat yang nyaman dulu ya. Saya mau cerita, Bu. Oh iya. Saya Ada sekarang- masalah, nak? Iya, Bu. Saya sekarang ini lagi dilema, Bu. Iya. Dilema tentang apa ini? Jadi, Bu, sebenarnya dari dulu itu saya punya keinginan besar untuk kuliah di kota besar, Bu. Saya ingin kuliah di Makassar, Bu. Iya. Tapi pas pendaftaran SNMPTN ini, Bu, saya tidak diizinkan daftar oleh orang tua, Bu. Oleh Jadi orang tua. saya terkendala izin orang tua, Bu. Oh, betul-betul ya, berarti memang ada dilema kalau begitu ya. Ada keinginannya Rizka, tapi ternyata orang tua punya petunjuk yang lain. Ya, biar bagaimanapun yang namanya orang tua, pertimbangan orang tua itu harus diperhatikan ya. Karena kan kita sebagai anak membutuhkan doanya mereka. Oke, baik kalau begitu. Bagaimana kalau kita dalam sesi coaching saja? Sebelumnya coaching itu apa ya, Bu? Coaching belum pernah dengar ya sebelumnya? Iya, Bu. Oh iya, memang sih istilah coaching ya belum familiar sama kita. Tapi sebenarnya ini semacam percakapan juga, sederhananya seperti ini. Anggaplah ibu dengan Rizka sekarang, kita saling berbicara, berbincang-bincang. Nanti kan Rizka sampaikan apa yang menjadi permasalahannya, kemudian ibu di sini perannya nanti mengarahkan Rizka supaya nanti bisa memecahkan masalahnya begitu ya. Jadi Bu, istilahnya Rizka nanti akan berusaha untuk mengenali potensinya bagaimana, kemudian bisa tahu apa sebenarnya langkah yang harus Rizka lakukan ya. Oke, berarti sudah paham ya tentang istilah coaching. Baiklah. Jadi begini, ibu mau tanya dulu kan, Rizka ini cari ibu tentu ada alasannya yang kuat ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah melakukan coaching nantinya, jadi apa yang Rizka harapkan setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Harapan saya, Bu, setelah berbicara dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi, kemudian saya bisa menjadi lebih tenang, Bu.
Oh iya, baik. Jadi supaya Rizka lebih tenang, bisa memecahkan masalahnya ya. Oke, baik. Bisa tadi nak Rizka ceritakan detailnya masalah tadi yang dihadapi sampai membuat Rizka itu dilema. Eh, jadi seperti ini Bu, dari dulu saya punya keinginan besar untuk kuliah di Makassar. Kemudian sekarang terkendala oleh izin orang tua. Di satu sisi keinginan saya ini kuat sekali Bu, tapi di sisi lain saya tidak berani untuk membantah orang tua saya Bu. Ya, saya kagum sama Rizka ya, punya tetap jadi anak yang berbakti sama orang tua. Nah, ini kan ceritanya Rizka yang punya keinginan yang kuat. Apa pernah Rizka sampaikan kepada orang tua bahwa saya sebenarnya keinginannya seperti ini? Pernah? Pernah Bu. Mungkin bisa Rizka ceritakan bagaimana caranya Rizka sampaikan sama orang tua? Jauh-jauh hari sebelum pendaftaran ini Bu, saya sudah melakukan pendekatan-pendekatan untuk meminta izin orang tua Bu. Seperti saya memberikan gambaran orang-orang sukses yang berasal dari universitas yang saya inginkan Bu. Saya yakinkan orang tua saya bahwa saya bisa, insya Allah dengan di sini saya bisa memperoleh pendidikan yang lebih berkualitas dengan tenaga pendidik yang berkompeten Bu. Jadi saya sudah mulai membujuk orang tua saya, tapi ternyata orang tua saya tidak mengizinkan Bu. Oh iya, bagus sekali ya cita-citanya. Saya malah kagum dan mendengar semangatnya Nak Rizka itu yang sudah bisa menjelaskan bahwa saya punya keinginan seperti ini, menjelaskan bahkan bahwa ada sasarannya ke depan. Itu bagus sekali nak ya. Artinya tidak menafikan bahwa memang orang tua punya pertimbangan tentunya ya. Jadi waktu Rizka bertanya ke orang tua itu, orang tuanya bilang apa? Alasan orang tua saya itu Bu, mungkin karena mereka tahu saya dari kecil, jadi mereka melihat saya ini kurang mandiri Bu, belum terlalu mandiri untuk keluar sendiri Bu. Oh, kurang mandiri. Padahal kalau ibu perhatikan di sekolah, Rizka aktif di berbagai kegiatan ya. Iya Bu. Aktif di OSIS, aktif di Rohis, bahkan di kelas. Nah, Rizka dikenal sama guru semua ya. Iya Bu. Ya, alhamdulillah. Oh iya, tadi ya orang tuanya kan bilang Rizka ini tidak mandiri. Nah, kalau dari sudut pandangnya Rizka sendiri bagaimana? Kalau dari sudut pandang saya sendiri Bu, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang di rumah Bu, kegiatan sehari-hari di luar daripada kegiatan sekolah, saya pikir apa yang dikatakan orang tua saya itu benar Bu, begitu, karena saya merasakan Bu. Jadi itu yang menjadi alasan saya jadi dilema. Yang dikatakan orang tua saya juga ini ada benarnya, tapi di satu sisi saya ini punya niat yang kuat Bu Untuk melanjutkan ya nak. Iya. Betul-betul sekali, ini memang harus butuh artinya butuh pemikiran lebih jauh ya bagaimana caranya. Nah, kalau misalnya saya kembali ke Rizka, kalaupun memang orang tuanya bertegas tidak mengizinkan, Rizka sendiri bagaimana pendapatnya? Kalau yang pertama tentunya saya akan selalu berdoa semoga hati orang tua saya dulu Bu. Saya akan terus berusaha, dan kalaupun pada akhirnya orang tua saya tetap tidak mengizinkan, bagaimana cara saya tetap di sini tapi saya tetap bisa untuk selalu aktif Bu. Gitu ya, bagus sekali, Masya Allah ya. Tidak salah memang gurunya bilang kalau Rizka itu anak yang bisa diandalkan ya. Itu satu kelebihan ya dari Rizka. Nah, misalnya ya, artinya ini kan Rizka sudah ada bayangan ke depannya bahwa ada cara-caranya untuk menyampaikan ke orang tua. Tapi kalaupun misalnya orang tua masih saja tidak mengizinkan, nah ternyata Rizka juga sudah punya langkah sendiri kan?
Oke, baik. Ini kan kalau seperti itu, ini tidak lama lagi sudah mau ujian sekolah. Tidak terasa itu waktu sudah selesai ya. Apalagi ini selama masa pandemik ini kan tidak ada ujian nasional, jadi lebih sederhana lagi nanti, toh. Jadi kalau misalnya ini kan dalam waktu dekat ini, kira-kira bayangannya Rizka rencana tindakannya apa, langkahnya apa, supaya orang tuanya mungkin masih mau memberikan jalan untuk cita-citanya Rizka ke lanjut kuliah? Yang pertama, tentunya saya akan selalu berdoa. Semoga hati orang tua saya dulu dan yakin untuk mengizinkan saya kuliah di Makassar, Bu. Kemudian saya akan berusaha, saya dengan saya buat timeline untuk belajar, saya lebih bersungguh-sungguh. Barangkali ketika orang tua saya melihat kesungguhan saya dalam belajar, hatinya luluh, Bu, mengizinkan saya untuk daftar. Kemudian selain itu, saya harus siapkan diri saya juga bahwa kalaupun orang tua saya tetap tidak mengizinkan, itu bukan menjadi alasan untuk saya marah kepada orang tua saya. Tapi bagaimana cara saya untuk tetap berusaha, tetap bisa membanggakan kedua orang tua saya. Alhamdulillah. Saya sangat bangga dengan rencananya Rizka, itu suatu tindakan yang luar biasa ya. Tadi sudah mau tetap membujuk orang tuanya, memperlihatkan perbuatannya yang membanggakan, kemudian malah mau buat ini ya, sampai jadwal seperti itu. Berarti itu menjadi sebuah strategi untuk Rizka ya. Iya. Apa tadi yang pertama bisa diulangi, Nak ya? Yang pertama tadi saya itu kan berdoa. Kemudian saya ini berusaha memperlihatkan bahwa aksi saya ini, saya belajar bersungguh-sungguh untuk mengikuti tes nanti ke perguruan tinggi. Barangkali melihat besarnya niat saya, orang tua saya bisa lulus. Misalnya dengan saya membuat jadwal belajar yang terstruktur, bisa meyakinkan orang tua saya bahwa dalam kesehariannya ini dia bisa mengatur jadwalnya, bagaimana untuk pendidikannya, untuk kesehatannya. Jadi tidak ada lagi alasan yang menjadi alasan saya melarangnya untuk keluar, meskipun tidak menutup kemungkinan tetap ada kekhawatiran orang tua. ya, amin, amin. Mudah-mudahan apa yang Rizka harapkan itu bisa tercapai ya. Jadi walaupun itu satu langkah, itu satu strategi yang sangat bagus Rizka lakukan, tapi tidak boleh menutup kemungkinannya. Namanya orang tua, manusia biasa, mungkin melihat perjuangannya Rizka itu mereka tergugah ya, mau mengizinkan Rizka, tapi mungkin dari sisi lain memandang lagi masih ada banyak kekhawatiran, sampai tidak lagi masih mengatakan untuk tidak ke kota besar. Bagaimana menurutnya Rizka? Bagaimana lagi strateginya, langkahnya kalau misalnya tetap bahwa Rizka tetap di daerah saja? Yang akan saya lakukan, Bu, tentunya yang pertama saya harus ikhlas. Kemudian mensyukuri. Ketika kita mensyukuri, maka kita akan menemukan jalan-jalan menikmati apa yang telah diberikan. Mungkin ini menjadi sebuah titik awal saya bisa menjadi lebih giat lagi belajarnya, Kemudian meskipun saya di sini, saya bisa tetap aktif, saya bisa tetap membanggakan kedua orang tua saya, membuktikan bahwa dimanapun itu, jika orang tua ridho, insya Allah akan ada jalan. Ya, bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah lebih tenang, Bu. Sudah lebih tenang ya, jadi tetap relax. Masih mau lanjut? Masih, Bu. Oke, baik. Tadi sudah mantap sekali menurut Ibu ya. Rizka sudah bisa membuat rencana apa yang mau dilakukan dalam waktu dekat, supaya orang tuanya itu bisa melihat kesungguhannya Rizka. Kemudian sudah bisa menyusun strategi sampai membuat timeline. Itu bagus sekali, Nak ya, karena memang timeline itu sangat-sangat membantu sekali dalam
mengatur jadwalnya kita supaya tidak ada yang keteteran seperti itu, tidak ada yang terlewat begitu saja. Nah, ini kan namanya sebuah tindakan, tentu harus memang kita punya komitmen. Nah, setelah memiliki komitmen, ya jelas harus konsisten dalam melakukan, ya. Nah, jadi kalau begitu, Ibu mau dengar bagaimana Rizka berkomitmen. Jadi seperti dengan strategi-strategi saya sebelumnya, Bu, komitmen saya, saya akan tetap terus berdoa. Bagaimanapun barangkali kekuatan doa itu bisa meluluhkan hati orang tua saya, Bu. Kemudian saya konsisten belajar dengan jadwal-jadwal yang terstruktur. Selain itu, saya harus mempersiapkan diri, Bu, dengan apapun keputusan akhirnya, bahwa saya harus menerima, mensyukuri, dan menikmati apa yang saya dapatkan. Alhamdulillah, Rizka sudah punya komitmen seperti itu ya. Jadi tentu yang namanya sebuah komitmen harus dong konsisten menjalankannya. Jadi tetap seperti keseharian tak kan? Bagaimana kita sama orang tua ya, begitu ya maksudnya. Oke. Kemudian ini kan sudah pernah Rizka sebelumnya menyampaikan sama orang tua tujuannya, tapi orang tua tetap melarang yang sebelumnya ya, sebelum Rizka punya strategi ini. Nah sekarang kan karena Rizka mau melakukan strateginya ini, adakah mungkin temannya kah atau adiknya mungkin yang bisa membantu Rizka supaya bisa membujuk juga ibunya, orang tuanya begitu? Iya, Bu. Alhamdulillah orang-orang di sekitar saya itu, Bu, selalu mendukung saya. Sebenarnya begitupun dengan orang tua saya, Bu, tapi mungkin karena rasa khawatirnya lebih besar, jadi beliau tidak mengizinkan saya. Kemudian ada teman-teman saya yang selalu membantu saya menjelaskan kepada orang tua bahwa nanti di sana itu Rizky itu tidak sendiri, Tante. Kita akan sama-sama berjuang bersama di sana untuk membanggakan orang tua. Jadi mudah-mudahan dengan langkah-langkah itu orang tua saya bisa luluh. Nah, gitu ya, alhamdulillah ada yang bantu. Siapa teman tak itu nak yang biasa? Teman-teman yang sering saya seperti Gita itu ya. Oh iya. Ada Gita, siapa lagi? Fitri di. Iya. Mereka memang sering ke rumahnya Rizka. Iya. Oh, memang sudah dikenal sama orang tuanya. Jadi kemudian mereka juga mau lanjut kuliah kan? Iya. Alhamdulillah. Jadi itu suatu langkah yang sangat-sangat bagus Rizka. Ibu sangat dukung ya. Nah, ada lagi mungkin yang Rizka ingin sampaikan sama Ibu atau ada yang masih diharapkan dari perbincangan kita ini? Alhamdulillah, Bu, setelah perbincangan ini saya mendapatkan gambaran bagaimana langkah saya ke depannya nanti, apa langkah-langkah yang akan saya ambil. Kemudian saya bisa menjadi lebih tenang, Bu, bahwa apapun keputusan akhirnya saya harus menerima itu, mensyukuri dan menjalaninya. Alhamdulillah, saya sangat mendukung ya, saya sangat bangga. Ibu sendiri sangat bangga sama Rizka, mudah-mudahan orang tuanya juga seperti itu dan bisa mendukung keputusannya Rizka ya. Nah sekarang kan ini kita sebelum Rizka kembali, mungkin Ibu bisa tahu kapan kita bisa ketemu lagi. Mungkin Ibu sudah ada mendengar ada perkembangan mungkin keputusannya ibunya kah? Kapan kita bisa ketemu lagi mau bincang-bincang seperti ini? Kalau 2 hari ke depan, Bu, kira-kira jadwal Ibu padat tidak? Oh, 2 hari ke depan. Hari apa ini ya? Hari Sabtu. Oh, boleh mungkin hari Selasa Ibu ada jam kosong. Boleh nanti kita nanti hubungi Ibu saja ya. Ya mudah-mudahan berhasil ya. Mudah-mudahan ada perubahan. Ya, tapi tetap Rizka ingat patuh sama orang tua, ya tetap jaga kesehatan, ya. Oke baik. Sudah habis dari ini pelajaran apa nak?
Pelajaran biologi, Bu. Oh, pelajaran biologi. Oke, kayaknya ada ibu gurunya. Nah, kalau Oke. begitu saya pamit, Bu. Terima Iya. kasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya telah melakukan sesi coaching bersama dengan murid saya bernama Rizka. Dia duduk di kelas 12 MIPA saat ini. Dan karena sudah saatnya untuk melanjutkan perguruan tinggi, si Rizka ini memiliki keinginan untuk melanjutkan di perguruan tinggi negeri di Kota Makassar. Tapi sayangnya orang tuanya masih belum memberikan izin sampai setelah penentuan SNPTN kemarin dia tidak mendaftar karena terhalang oleh restu dari kedua orang tuanya. Dari sesi coaching tadi, alhamdulillah Rizka ternyata sudah memiliki komitmen. Dia mampu membuat strategi, membuat rencana apa yang akan dilakukannya ke depan dan berusaha untuk konsisten dengan komitmen yang telah dibuatnya dari hasil coaching yang telah kami lakukan. Demikian dengan saya Asmawati Ilyas, CGP Kabupaten Bone dari UPT SMA Negeri 18 Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.